Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas seputar PPDB ya teman-teman. Mungkin bagi adik-adik ya yang mungkin atau orang tua yang ingin mendaftarkan putra-putrinya atau mungkin dari siswa-siswi ya yang ingin melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi ya, atau mungkin yang baru daftar ya. Nanti kali ini kita akan membahas seputar Permendikbud teman-teman ya. Jadi mengenai penerimaan peserta didik baru atau yang disebut atau disingkat PPDB. Nah, ini nanti berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, di sini nanti kita akan memberikan gambaran teman-teman jadi mengenai PPDB ya, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, kita tidak akan membahas ke teknisnya ya teman-teman, karena untuk teknis biasanya nanti ada jukdisnya sendiri di setiap wilayah atau di setiap daerah masing-masing. Nah, kita nanti akan membatasi ya teman-teman, jadi ada beberapa poin yang mungkin perlu kita sampaikan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih awal, sehingga nanti ketika ingin melakukan pendaftaran PPDB, teman-teman setidaknya sudah memiliki gambaran. Nah, apa saja yang akan kita bahas di informasi ini ya mengenai PPDB. Nah, tapi sebelumnya bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi PPDB ya, atau yang kita singkat PPDB, penerimaan peserta didik baru ya. Nah, ini kita berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya teman-teman. Nah, nanti untuk tahun 2021 itu kita nanti masuk di tahun pelajaran 2021-2022 ya. Nah, di sini teman-teman nanti kita akan memberikan informasi mengenai 5 poin ya teman-teman ya. Jadi mengenai 5 poin. Jadi nanti kita untuk mungkin informasi awal ya, atau mungkin persiapan untuk PPDB tahun 2021 atau tahun pelajaran 2021-2022. Nah, ini khususnya di lembaga-lembaga negeri ya teman-teman. Atau biasanya kalau di negeri itu biasanya untuk PPDB-nya serentak ya teman-teman. Tapi kalau di swasta itu biasanya tidak serentak ya teman-teman. Nah, kita akan membahas di 5 poin ini ya. Pertama mengenai batas usia minimal dan juga maksimalnya ya di setiap jenjang. Yang kedua nanti kita akan membahas syarat pendaftaran. Yang di nomor 3 kita akan juga melihat jalur pendaftaran. Yang di nomor 4 kita akan melihat jalur yonasi. Jadi jalur yonasi apakah masih tetap dipakai atau tidak di Permendikbud ini. Yang selanjutnya di poin 5 atau poin terakhir ya, nanti kita akan melihat tahapan pelaksanaan PPDB. Jadi nanti tahapannya mulai dari mulai informasi pendaftaran ya sampai nanti terakhir daftar ulang. Jadi nanti kita akan lihat paparannya, atau kita akan melihat infonya di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sedikit gambaran ya. Jadi di tahun sebelumnya ya kita sudah pernah membahas ya teman-teman. Kita pernah membahas nanti di sini ya, di YouTube kita ya teman-teman. Nanti silahkan dicek aja di playlist ya. Dicek aja di playlist kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai ini ya, PPDB Jatim SMA atau SMK tahun 2021. Nanti kita buatkan playlist lagi teman-teman. Jadi untuk pembahasan PPDB Jatim SMA atau SMK di tahun 2021, nanti bisa dicek aja ya teman-teman di YouTube kita. Oke, kita mulai saja teman-teman. Jadi kita akan membahas di poin 1 ya teman-teman. Kita lihat dulu untuk Permendikbudnya ya. Jadi ini ya teman-teman, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru ya pada TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Ya, kita akan membahas yang pertama adalah mengenai usia ya teman-teman ya. Kita akan membahas mengenai usia ya. Nah, berapa sih sebenarnya usianya? Nah, kalau kita lihat ya teman-teman di bab 2 ya, tata cara penerimaan peserta didik baru. Ya, di sini kita lihat di pasal 2 ya, bahwa PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nah, ini ya.
Nah, nanti kita akan langsung membahas ke bagian 2 teman-teman mengenai persyaratan ya. Untuk persyaratan ya, ini kita lihat dari calon peserta didik baru untuk jenjang TK ya teman-teman. Harus memenuhi persyaratan. Nah, ini paling rendah 4 tahun ya, dan paling tinggi untuk paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Ini usianya ya teman-teman ya. Jadi usianya ya, usia paling rendah 4 tahun, paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Untuk kelompok B-nya paling rendah 5 tahun dan paling tinggi adalah 6 tahun untuk kelompok B. Nah, untuk pasal 4, calon peserta didik baru untuk sekolah dasar ya. Sekolah dasar itu adalah usia minimal adalah 7 tahun atau paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ya. Biasanya untuk PPDB biasanya per Juli ya teman-teman. Tahun ajaran baru. Biasanya tahun ajaran baru itu biasanya per Juli. Nah, dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 tahun, jadi minimal 7 tahun. Nah, tetapi apabila ini ya teman-teman ya, apabila persyaratan usia paling rendah sebagian dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun ya, 6 bulan. Ini ya, paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Bagi peserta didik yang memiliki ini ya, kecerdasan dan atau bakat istimewa. Itu untuk SD ya teman-teman, ya mungkin yang masih di bawah 7 tahun ya. Mungkin nanti harus memiliki ini syarat tertentu ya, memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan juga kesiapan psikis. Nah, selanjutnya ini untuk calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dimaksud pada ayat 3 dibutuhkan dengan ini ya, rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Ini juga dan nanti disebutkan ya bahwa apabila tidak ada psikolog profesional, nanti bisa direkomendasikan oleh Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan. Oke, untuk pasal 5 kita lihat di jenjang ya, masih di jenjang untuk SMP ya. Jadi untuk SMP paling rendah teman-teman berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Jadi ini yang paling yang paling tinggi ya, berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lainnya sederajat ya, bisa MI atau mungkin SD ya. Yang pasal 6, nah ini calon peserta didik untuk SMA atau SMK ya, jadi berusia paling tinggi 21 tahun teman-teman ya, pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ya, telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk yang sederajat, kemudian MTS atau dan seterusnya ya. Ini untuk tingkat SMA. Nah, untuk SMK dengan bidang keahlian, program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan peserta khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10. Ini khusus untuk SMK ya teman-teman. Karena untuk SMK itu jurusannya banyak dan tentunya ada persyaratan sendiri terkait dengan kompetensi keahliannya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk batas usia minimal ya sudah tahu ya teman-teman, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nanti bisa dicek juga ya di Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Yang kedua untuk syarat pendaftaran teman-teman. Jadi untuk pasal 7 ya, persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Ini ya. Pasal 3, pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 huruf A dan pasal 6 ayat 1 huruf dibuktikan dengan ini ya teman-teman ya. Tetap menggunakan akta kelahirannya. Jadi untuk menentukan apakah siswa atau calon siswa itu tanggal lahirnya berapa, nanti akan dilihat usianya berapa. Surat kelahiran yang dikeluarkan dari pihak berwenang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang sesuai dengan domisili dan calon peserta didik. Nah, selanjutnya kita akan membahas di syarat pendaftaran teman-teman ya. Di syarat pendaftaran tentunya sama ya teman-teman ya. Persyaratan sebagai dimaksud, ini kita lihat di pasal 8 ya. Ini ya. Persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 5 huruf B dan pasal 6 ayat 1 huruf B harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. Biasanya SKL ya teman-teman, kalau biasanya teman-teman baru masuk itu SKL, surat keterangan lulus ya biasanya, menggunakan SKL atau mungkin bagi ijazahnya yang sudah muncul nanti untuk pendaftaran bisa menggunakan ijazah atau mungkin SKL. Di pasal 9, selain memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ya, calon peserta didik baru kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA atau SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Ini jelas ya, ini bagi teman-teman yang di luar negeri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jalur pendaftaran teman-teman. Kita lihat di halaman 8 ya, untuk jalur
Nah, kita lihat di jalur ini ya teman-teman ya. PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, lah ini teman-teman ya. Jadi untuk jalur pendaftaran PPDB-nya di pasal 12 ya. Kemudian masih sama ya, kalau kita lihat ada di jalur yonasi, jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Ini masih sama ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk ini ya, kalau kita lihat jalurnya tetap sama ya, jalur pendaftaran masih menggunakan sama seperti tahun kemarin ya. Jadi yonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, dan juga jalur prestasi. Nah, selanjutnya untuk pasal 13 ya, ini jalur yonasi ya, nanti kita akan bahas ya teman-teman di kesempatan lain ya. Untuk jalur yonasi itu berapa daya tampungnya, atau mungkin bisa dicek lagi di sini ya. Jadi ini untuk teknisnya ya, jalur yonasi itu berapa persen. Nah ini ya, jadi untuk jalur yonasi teman-teman kalau kita lihat ya, jadi yang menggunakan jalur yonasi itu adalah SD, SMP, dan SMA ya. Jadi yang menggunakan jalur yonasi. Terus selanjutnya di sini untuk jalur prestasi sebagai dimaksud, huruf B tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru TK dan kelas 1 SD. Jadi untuk jalur prestasi tidak digunakan pada jenjang TK dan SD. Nah, pasal 15 ini teman-teman yang khusus ya. Jadi ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagai dimaksud dalam pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut. Ini ya, jadi ini untuk SMK teman-teman, jadi jalurnya sama ya, untuk SMK tidak ada jalur yonasi. Itu masih sama dengan tahun lalu ya, tahun 2020, bahwa untuk SMK itu khusus tidak menggunakan jalur yonasi. Oke, selanjutnya kita lihat di jalur yonasi sudah ya teman-teman, tadi sudah kita jelaskan untuk jalur yonasinya. Ini ya, nanti bisa dicek apa yang dimaksud dengan jalur yonasi, nanti juga ada di pasal sini ya. Nah, untuk jalur yonasi yang perlu diketahui teman-teman, bahwa semua nanti yonasinya itu yang menentukan adalah kepala daerahnya ya teman-teman. Jadi ini wilayah ini masuk yonasi mana, wilayah ini masuk yonasi mana, lah nanti bisa ditentukan, biasanya ditentukan oleh daerahnya sebelum pelaksanaan sebelum pelaksanaan PPDB ya. Terus ini ya, nah ini PPDB melalui jalur yonasi, ini ya, jalur yonasi dimaksud dalam pasal 12A huruf diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah yonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ya. Biasanya nanti yang menetapkan adalah pemerintah daerah. Jadi kecamatan ini atau kabupaten ini masuk yonasi mana, nanti akan ditentukan ya. Domisili calon peserta didik sebagai dimaksud pada ayat 1 berdasarkan alamat pada KK ya, yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Nanti kita juga belum tahu teman-teman kapan untuk PPDB pastinya ya. Biasanya nanti akan diumumkan. Ini terus selanjutnya kita cek tahapan pelaksanaan PPDB teman-teman ya. Kalau kita geser terus, nah, kita lihat di sini teman-teman ya, ini jalur afirmasi nanti kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman yang terakhir ya. Jadi untuk ini tahapan pelaksanaan peserta didik baru ya. Jadi untuk tahapannya teman-teman nanti tetap masih sama ya teman-teman. Jadi untuk tahapan pelaksanaan PPDB itu nanti ada 5 poin ya. Mulai dari pengumuman pendaftaran, jadi nanti kapan dibuka ya. Biasanya kalau negeri itu serentak teman-teman ya. Biasanya ditentukan oleh pemerintah daerahnya. Biasanya ditentukan bulan berapa, itu biasanya serentak. Jadi pengumuman nanti silahkan dipantau saja ya di channel ini, nanti kita berikan informasi kapan untuk pendaftarannya. Terus B ini pendaftaran, nanti kita akan bahas juga bagaimana cara melakukan pendaftaran. Selanjutnya seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, ini nanti yang dimaksud ya mungkin jalur yonasi, terus jalur afirmasi, dan jalur pindah orang tua, jalur prestasi, dan seterusnya ya. Jadi nanti tahapannya tetap masih sama dengan tahun yang lalu. Yang berikutnya poin D, pengumuman penetapan peserta didik baru. Ini pengumuman ya, yang tentu yang jelas bagi siswa-siswa yang sudah mendaftar, sudah diseleksi, dia akan mendapatkan pengumuman apakah diterima atau tidak. Yang terakhir masih tetap sama teman-teman, yaitu adalah daftar ulang. Ya, jadi ini tahapan untuk PPDB ya. Jadi tahapannya masih sama, pendaftaran, nanti seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman, dan daftar ulang. Ya.
Jadi cukup itu teman-teman yang hari ini kita sampaikan ya. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mendownload sendiri ya untuk apa istilahnya Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Tapi ini nanti masih tetap akan dikeluarkan juknis teman-teman ya, juknis per daerah. Nanti biasanya ada petunjuk teknis di setiap daerah itu mengenai penerimaan peserta didik barunya. Nah, nanti silahkan dipantau saja. Nanti kita akan berikan informasi-informasi lanjut mengenai penerimaan peserta didik baru ya, khususnya di tahun 2021. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.